Dino mengamati tren konser musik internasional di Indonesia yang nampaknya memang semakin marak dan juga mungkin semakin dipercaya ya oleh artis-artis tingkat global begitu untuk melaksanakan konser di Indonesia. Kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, sebetulnya untuk konser musik atau rencana artis global melaksanakan konser di Indonesia ini seperti apa di tahun 2025? Iya, jadi based on dari culture dan data ya, kita lihat ya, bicara culture dulu ya. Setelah pandemi itu memang industri pertunjukan, konser, musik festival, itu growth-nya sangat luar biasa, Mbak. Ya kan, mungkin dikarenakan background-nya hampir 2 tahun lebih kita quote-unquote ansos ya, antisosial, which is saat kembali normal itu dunia pertunjukan konser itu ada dunia yang memang dunia yang sifatnya bisnis yang sifatnya interaksi gitu, sosialisasi. Jadi ya sangat wajar saat pasca pandemi itu industrinya sangat meningkat, bahkan menurut saya melebihi di saat sebelum pandemi gitu, dari sisi demand maupun supply Mbak ya gitu. Jadi kalau kita dulu lihat sebelum pandemi itu festival-festival besar terhitung, konser-konser stadium show apalagi itu bisa kita hitung 10 tahun itu mungkin hanya ada 2 atau 3 ya, tapi kali ini stadium show itu bisa kita hitung udah setahun itu ada 3 atau bahkan 4 5 show besar gitu yang artis tersatu. Apalagi festival dimulai festival internasional sampai micro festival pun tiap minggu itu kita bisa lihat di Jakarta khususnya maupun Indonesia pada umumnya. Jadi menurut saya pertumbuhannya sangat luar biasa, dan dari sisi ekonomi ini yang kita sebut namanya direct economy impact gitu. Jadi dampaknya tidak hanya kepada promotor saja sebagai pelaku bisnis, tapi memberikan implikasi atau memberikan impact terhadap semua ekosistemnya gitu. Baik, jadi kalau dilihat memang pertumbuhan konser musik di tanah air ini cukup meningkat dan juga memberikan dampak ya khususnya mungkin ke ekonomi sendiri. Nah kalau dari pengamatan Anda sendiri ini seberapa besar dampaknya artinya kepada sektor-sektor lain ya, melihat dampak ekonominya yang juga mungkin terdampak positif seperti misalnya sektor pariwisata, lalu juga ada sektor perhotelan dan juga transportasi dengan adanya penyelenggaraan konser musik internasional. Ya pasti yang pertama kita bisa melibatkan sumber daya manusia, itu paling penting Mbak. Kita bisa memberikan mengaktifasi sumber daya manusia yang cukup besar, di mana setiap event itu ya kita bicara dari level kecil, menengah sampai besar itu paling tiga ratusan sampai ribuan orang bisa terlibat. Di situ pun perputaran ekonominya pastinya sudah berjalan. Kedua, pastinya di setiap event itu ada keterlibatan UMKM untuk mereka tap in ke event-event tersebut. Mereka berdagang, berjual, apakah itu makanan, apakah itu merchandise, apakah itu produk-produk quote unquote sponsor yang direct selling atau direct promo pada sponsornya. Belum lagi juga media terlibat di situ, belum lagi hospitality, transportasi, sampai level-level pedagang yang di luar dari area venue pun mendapatkan dampaknya gitu kan, parkir dan lain-lain. Jadi menurut kami memang seperti saya bilang tadi, industri kami itu tidak hanya industri hiburan, tapi memang industri yang memberikan ekonomi impact secara langsung, Mbak, ya kan? Jadi tidak saat event itu terjadi, perputaran ekonominya itu secara langsung dirasakan manfaatnya oleh ekosistemnya gitu. Tidak hanya kita sebagai promotor, tapi ya tadi saya sebut terus sampai level UMKM, SDM, vendor, sampai media itu mendapatkan dampaknya gitu. Baik Pak Dino, lalu dari pengamatan Anda sendiri apakah ada data atau proyeksi ya dari APMI terkait misalnya kalau kita berbicara mengenai jumlah penonton dan juga perputaran ekonomi dari konser-konser besar yang akan diselenggarakan di tahun ini? Ya kita bicara bulan Februari aja, Mbak. Bulan Februari itu terdapat 12 atau 13 boleh dibilang artis-artis yang quote unquote tier 1 lah ya gitu ya. Yang bisa menghasilkan penonton itu ada 10.000, itu kita ada sekitar 13 pertunjukan besar. Dan itu rata-rata hampir semua boleh dibilang sold out gitu ya. Kalau average itu masing-masing itu 10.000, berarti sudah 130.000. 130.000 itu bisa kita anggap average 1 juta, itu berarti secara perputaran uangnya udah sekitar 130 miliar. Belum lagi UMKM yang terlibat di situ, ya kan range-nya di sekitar 10, dari mulai 10 UMKM sampai sekitar 30 atau 40 UMKM, rata-rata itu
kita bicara 10 atau 20 atau 30 juta, bisa kita hitung berapa average omset dari mereka. Jadi ya cukup besar. Kita belum lagi nanti setelah Lebaran itu ada beberapa festival besar seperti Java Jazz, With the Fest, ada apa Pesta Pora, ada Synchronize, belum lagi ada Hammer Sonic nanti. Jadi Sound Project. Jadi banyak sekali festival-festival besar yang mengengage puluhan ribu segmen audiensnya yang pastinya akan memberikan perputaran uang cukup signifikan pada event tersebut. Gitu. Baik, kalau dari APMI sendiri ya, sejauh ini apa strategi yang dilakukan agar lebih banyak lagi UMKM yang bisa terlibat begitu ya untuk mungkin artinya terlibat langsung ya dalam penyelenggaraan konser-konser musik yang ada di Indonesia? Ya kalau dari kami sangat concern terhadap keterlibatan UMKM karena menurut kami UMKM itu part dari ekosistem yang kami jalankan gitu. Banyak sekali produk-produk lokal ya kan yang ternyata punya value sangat luar biasa dengan mereka terlibat di event-event yang kami jalankan itu mereka juga quote unquote akan meningkatkan value brand mereka gitu. Dari sisi product experience, brand exposure maupun dari sisi transaksi. Jadi kita juga sampaikan juga ke stakeholder pemerintah bahwa memang kita itu harus berkolaborasi dengan beberapa stakeholder dari sisi ekonomi kreatif, dari sisi musiknya, dari sisi UMKM, dari sisi pariwisata, karena pastinya event-event kita kemarin seperti Linkin Park itu boleh dibilang cukup eksklusif karena di Southeast Asia, saya rasa cuma ada di Indonesia gitu kan. Terus juga kemarin juga ada beberapa event besar yang cuma eksklusif ada di Indonesia. Saya rasa itu memang harus disupport agar apa? Agar keterlibatan balik lagi tadi sektor-sektor pendukung itu bisa memberikan dampak value pada mereka juga. Itu. Baik, lalu sejauh ini sebetulnya dukungan seperti apa yang diharapkan ya baik dari APMI begitu ya kepada pemerintah, bagaimana kolaborasi-kolaborasi yang diharapkan agar kedepannya ini dampak ekonomi dari konser-konser internasional ini bisa lebih optimal lagi. Ya pastinya kita sampaikan ke para stakeholder. Kebetulan stakeholder kita itu pastinya Kementerian Pariwisata, Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian Budaya maupun Kementerian UMKM itu yang secara direct ya ekosistemnya yang kita sentuh itu ya pastinya support dari sisi facilities, infrastruktur, venue itu mungkin kita sangat butuhkan karena kalau semakin banyak supply kalau infrastrukturnya khususnya venue tidak mencukupi juga tidak akan bisa terdeliver gitu Mbak. Yang misalnya stadium show kita punya opportunity mendatangkan artis-artis besar tapi karena stadionnya cuma ada 2 ya kan GBK dan maupun JIS which is juga itu sangat terbatas dari sisi schedule-nya karena GBK itu prioritasnya masih olahraga ya kan belum untuk konser. JIS juga saat ini juga dimiliki oleh quote unquote klub lokal. Jadi fasilitas-fasilitas seperti itu yang sangat kami butuhkan gitu. Jadi itu yang paling penting. Kedua infrastruktur ya kan di mana fasilitas-fasilitas umum juga harus segera diperbaiki karena kalau kita harapan kita datangnya turisme ke sini mereka akan mendapatkan kenyamanan pada saat mereka hadir ke konser-konser festival yang kami jalankan untuk kami buat.